Silakan duduk, saudara yang kasih. Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini, saya beri judul, Hidup ini Pilihan. Siapa yang tahu kalau hidup ini pilihan? Oh iya. Saudara, banyak orang Kristen yang suka menyalahkan Tuhan. Apabila hidupnya tidak sesuai dengan harapannya. Ketika banyak masalah terjadi dalam hidupnya, ketika banyak persoalan terjadi dalam hidupnya, banyak anak Tuhan, orang Kristen, yang menyalah-nyalahkan Tuhan. Mereka berkata, Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan tidak mengasihi aku, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya berharap di tempat ini tidak ada yang seperti itu, saudara. Hidup ini seperti roda, ya kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Jadi kalau keadaan sedang tidak baik, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan apa, saudara? Jangan menyalahkan Tuhan. Saudara yang kekasih, memang benar bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini yang terjadi di luar izin Tuhan. Saya ulangi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di bawah kolong langit ini yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Termasuk itu peperangan, sakit penyakit, bencana alam, macam-macam. Itu terjadi pasti seizin Tuhan. Karena Tuhanlah penguasa alam semesta ini. Tetapi, lah ini saudara perhatikan, tidak semua yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bedakan antara seizin Tuhan dan kehendak Tuhan. Saya ulangi, semua yang terjadi di bawah kolong langit ini pasti seizin Tuhan. Tapi tidak semua yang terjadi di bawah kolong langit ini adalah kehendak Tuhan. Loh Pak, kok bisa begitu? Langsung saja saya berikan contoh, saudara. Supaya gampang dimengerti, saya langsung aja ke contoh. Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, dalam keadaan suci, tanpa dosa. Tuhan tidak menghendaki Adam dan Hawa itu hidup dalam dosa. Karena itu Tuhan ciptakan manusia pertama dan Hawa dalam keadaan suci, tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah. Tapi kemudian kita tahu, Adam dan Hawa dibujuk oleh iblis, jatuh dalam dosa dengan memakan buah yang Tuhan larang untuk dimakan. Tuhan izinkan itu terjadi, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki manusia itu tanpa dosa, seperti dia, sempurna. Supaya lebih jelas, saya berikan contoh lain. Bangsa Israel di padang belantara. Saudara, ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, di mana mereka sudah diperbudak ratusan tahun. Dan Tuhan ingin membawa mereka ke tanah perjanjian Kanaan. Maka Tuhan memutarkan mereka dulu di padang belantara selama 2 tahun. Saya sudah jelaskan, saudara, sebenarnya jarak antara Mesir dengan tanah Kanaan itu bisa ditempuh dalam beberapa minggu, jalan kaki pelan-pelan. Tapi Tuhan sengaja memutarkan bangsa Israel di padang belantara dulu selama 2 tahun. Apa maksudnya? Supaya mental budak itu copot dari bangsa Israel. Karena mereka akan menduduki tanah Kanaan sebagai penguasa-penguasa tanah Kanaan. Tapi kehendak Tuhan itu digagalkan oleh mereka sendiri, bangsa Israel. Setelah 2 tahun bangsa Israel diputarkan di padang belantara, Tuhan membawa mereka ke Kades Barnea, pinggir tanah Kanaan. Lalu Musa mengutus 12 pengintai untuk masuk ke tanah perjanjian Kanaan, untuk mengintai tanah Kanaan. 10 pengintai datang dengan kabar buruk. Tanah Kanaan memang berlimpah dengan susu dan madu. Tetapi orang-orangnya, penghuninya adalah raksasa-raksasa. Kita hanya seperti belalang di mata mereka. Tidak mungkin kita bisa menduduki tanah Kanaan. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, yang berkata, memang benar. Penduduk Kanaan orang-orang yang besar, raksasa-raksasa. Tapi kita bersama dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Bersama dengan Allah, kita pasti menang.
kita pasti bisa menduduki tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Kaleb dan Yosua. Justru mereka mengambil batu untuk merajam Kaleb dan Yosua. Akibatnya Tuhan murka. Dan Tuhan menyuruh mereka berputar-putar lagi di padang belantara sampai 40 tahun. Sampai seluruh laki-laki prajurit yang berumur 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir, mati di padang belantara. Baru angkatan yang baru, Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Jadi sebetulnya Tuhan hanya merencanakan 2 tahun mereka di padang belantara. Tapi karena kejahatan bangsa Israel sendiri, karena kekerasan teguh bangsa Israel, maka mereka diputarkan akhirnya selama 40 tahun di padang belantara. Contoh lain lagi, Raja Salomo. Saudara, Tuhan sudah berjanji kepada Raja Daud dan Raja Salomo, apabila engkau hidup takut akan aku, apabila engkau mentaati perintah-perintahku, maka keturunanmu akan tetap menjadi raja di Israel. Tapi kita tahu apa yang terjadi. Salomo jatuh dalam dosa dengan cara menyembah berhala yang disembah oleh istri-istrinya. Salomo mempunyai 300 istri dan 700 gundik. Yang sebagian besar adalah dari bangsa-bangsa lain yang tidak menyembah Allah Israel. Salomo membuatkan kuil-kuil, patung-patung berhala bagi istri-istrinya. Dan lama-lama dia ikut menyembah berhala-berhala sembahan para istrinya. Salomo jatuh dalam dosa, sehingga Tuhan murka. Itu sebabnya setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria di sebelah utara, dan kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem di sebelah selatan. Itu bukan kehendak Tuhan yang sempurna, Tuhan, saudara. Tuhan tadinya menghendaki supaya keturunan Daud itu tetap menjadi raja di Israel. Tapi ternyata kerajaan itu pecah dan akhirnya hancur sama sekali. Jadi kita sudah ngerti, saudara, ya. Semua yang terjadi di bawah kolong langit ini seizin Tuhan. Tanpa izin Tuhan tidak ada sesuatu yang bisa terjadi. Tapi tidak semua merupakan kehendak Tuhan. Berikutnya lagi, kita lihat mengapa bisa begitu. Karena, saudara, Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas, free will. Saudara yang kekasih, ada kehendak bebas manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas. Sebenarnya, saudara, kalau Tuhan tidak menciptakan manusia dengan kehendak bebas, itu pasti manusia berjalan nggak akan jatuh dalam dosa dan sebagainya. Ya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tanpa kehendak bebas, mereka pasti taat pada Tuhan. Tapi taatnya karena di-setel. Dan itu nilainya rendah sekali, saudara. Kita di sini kan banyak orang tua yang sudah punya anak. Apakah saudara mau anak-anak saudara taat pada saudara karena di-setel? Dipasang chip di otaknya, sehingga selalu taat. Joni, kemari. Ya papi, gluk. Lakukan ini, ya papi. Lakukan itu, ya. Tapi ianya itu bukan karena keinginan sendiri, tapi karena di-setel. Otaknya dipasang chip. Sudah mau punya anak gitu? Tidak mau, saudara. Apalagi Allah. Jadi Allah mau manusia itu hidup takut akan Tuhan. Mengasihi dia karena kehendak bebasnya. Bukan karena di-setel. Ini sudah mengerti. Ya kalau Tuhan nyetel manusia, itu tidak ada dosa, saudara. Ya, manusia sudah diciptakan kudus tanpa dosa, Adam dan Hawa. Karena di-setel dia tidak akan jatuh dalam dosa. Tapi karena diberikan tidak bebas, manusia bisa memilih. Dan ternyata mereka memilih untuk tidak taat pada Tuhan. Saudara dengar baik-baik ya, kalau engkau mengerti kebenaran ini, engkau akan membuat hidupmu dan hidupku itu jadi hadiah buat Tuhan. Saya ulangi. Kalau engkau mengerti kebenaran firman Tuhan,
Kenapa Allah menciptakan saudara dan saya dengan kehendak bebas? Maka engkau akan berusaha membuat hidupmu jadi hadiah buat Tuhan. Hari ini kita merayakan Natal, atau bulan ini kita merayakan Natal. Di hari Natal seringkali kita berkata kita ingin membawa hadiah yang terbaik bagi Tuhan. Hadiah yang terbaik bukan hartamu yang berlimpah-limpah. Bukan lain-lain, saudara. Hadiah terbaik bagi Tuhan itu hidupmu yang dipersembahkan pada Dia. Engkau hidup takut akan Tuhan. Engkau mengasihi Dia dengan segenap hati. Karena keinginanmu sendiri. Dengan kehendak bebasmu, engkau menundukkan diri pada Allah. Bukan karena dipaksa. Bukan karena takut masuk neraka dan sebagainya. Tapi dengan kehendak bebasmu, karena engkau mengenal siapa Dia. Engkau rela menyerahkan segenap hidupmu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sepanjang sisa hidup saya sudah ngomong sama Tuhan, sejak bertahun-tahun yang lalu. Seluruh sisa hidupku, berapa lama pun kau masih memberi aku kesempatan untuk bernafas, aku persembahkan padamu untuk menyenangkan hatimu. Tuhan, aku tidak punya ambisi, ingin ini, ingin itu, ingin kaya, ingin terkenal, ingin begini, begitu, enggak. Saya hanya berkata, Tuhan, buat hidupku ini berkenan, menyenangkan hatimu. Hanya itu yang kuminta. Aku tidak minta lain-lain. Pakai aku jadi alat untuk membawa sebanyak mungkin jemaat yang kau percayakan pada hambamu ini untuk bersama-sama berjalan ke surga dan masuk surga, menerima mahkota, menjadi raja bersama dengan Kristus. Saudara, mari, kalau engkau mengerti kebenaran ini, hidupmu pasti berubah, saudara. Engkau tidak akan hidup semaumu sendiri. Karena engkau dan aku diciptakan untuk Allah. Segala sesuatu berasal dari Dia dan untuk Dia. Untuk menyenangkan hatinya. Bukan untuk kita hidup sesuka hati kita. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga akan menyukakan hati kita. Kita akan lihat lebih jelas lagi. Seperti judul khotbah saya hari ini. Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Kenapa pilihan? Karena ada peranan Tuhan dan peranan kita manusia. Kalau hanya Tuhan saja menentukan, hidup ini bukan pilihan. Tadi Adam dan Hawa diciptakan, ditentukan kudus, di setel. Pasti hidup kudus terus, saudara, tidak akan jatuh dalam dosa. Tapi karena Adam dan Hawa diberikan kehendak bebas, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Jadi hidup ini ada pilihan karena ada peranan Tuhan, ada peranan kita. Nah, saudara, bagi kita, anak-anak Tuhan, maka sudah pasti, saya katakan sudah pasti, karena ada ayatnya, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan di sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Saya akan bacakan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini rancangan Tuhan bagi kita. Anak-anaknya. Ya kalau kita bukan anak Tuhan, ini nggak termasuk, saudara. Tapi ini adalah rancangan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Firman ini diucapkan Tuhan kepada orang Israel jasmani. Tapi ayat Galatia 3 ayat 29 menuliskan, apabila kamu milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Siapa di sini milik Kristus?
Oh, kita semua. Artinya kita keturunan Abraham secara rohani. Dan kita berhak menerima janji-janji Allah seperti yang Allah berikan pada bangsa Israel. Termasuk janji yang ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Firman Tuhan kepada bangsa Israel, jasmani. Juga pada kita, Israel rohani. Yaitu rancangan damai sejahtera. Katakan rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Katakan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Allah bagi kita. Tetapi pada kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang seolah-olah justru mengalami rancangan kecelakaan. Loh, gimana dong urusannya? Pak, tadi Bapak berkata, dan itu sesuai firman Tuhan, bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kenapa Pak, dalam hidup saya kok justru seolah-olah Tuhan membuat rancangan kecelakaan bagi saya? Terus menerus celaka, terus menerus bermasalah. Kenapa Pak seperti itu? Saudara yang kekasih, sekurang-kurangnya ada dua alasan. Kenapa anak-anak Tuhan menderita? Tadi kan rancangan Tuhan bagi kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kenapa ada banyak anak Tuhan seolah-olah terus-menerus mengalami penderitaan? Sekurang-kurangnya ada dua alasan. Kenapa anak-anak Tuhan menderita? Yang pertama, karena masalah yang kita alami itu sesungguhnya adalah bagian dari rancangan damai sejahtera Allah bagi kita. Halo? Jadi, masalah persoalan yang kita alami, itu adalah bagian dari rancangan damai sejahtera Allah bagi kita. Do you understand? Tadi kan Allah bikin rancangan damai sejahtera bagi kita. Tapi untuk mencapai rancangan Allah damai sejahtera bagi kita, itu Tuhan mengizinkan masalah persoalan penderitaan terjadi dulu dalam hidup kita. Supaya rancangan damai Allah sejahtera Allah terjadi dalam hidup kita. Do you understand? Ini ayatnya, saudara. Roma 8 ayat 8. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa di sini mengasihi Tuhan? Oh, terpanggil sesuai rencana Tuhan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu termasuk yang tidak enak. Termasuk penderitaan. Ya, jadi orang Kristen jangan alergi. Ketika menderita, nyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Tuhan tidak baik. Tuhan tidak mengasihi saya. You are wrong. Engkau keliru, saudara. Justru kalau Tuhan mengasihi engkau akan sering dihajar oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mencopot tabiat-tabiat dosa yang ada dalam hidup kita. Supaya kita menjadi sempurna. Kudus, tak bercacat celah. Seperti Yesus, seperti Bapa adalah sempurna. Saya ulangi. Orang Kristen yang kekanak-kanaan secara rohani. Begitu mengalami masalah, penderitaan, persoalan, mereka sudah menyampaikan 1000 komplain kepada Tuhan. Tuhan, Kau tidak adil. Tuhan, Kau tidak mengasihi aku. Seolah-olah Kau menganggap aku bukan anakmu. Kenapa Kau izinkan masalah penderitaan terjadi dalam hidupku? Tuhan, Kau tidak baik. Orang Kristen seperti itu kekanak-kanaan, saudara. Mereka tidak tahu isi hati Tuhan.
Seperti seorang bapak. Firman Tuhan mengajarkan, seorang bapak yang baik akan menghajar anaknya pada waktunya. Untuk kebaikan anaknya. Supaya anaknya tidak jadi berandal. Tidak hidup dalam dosa dan sebagainya. Saudara, maaf ya zaman sekarang. Di sekolah, kalau guru jewer anak muridnya saja, itu bisa dilaporkan ke polisi. Karena itu guru-guru tidak ada yang berani, saudara. Ya. Memukul pantat anak didiknya atau jewer aja gitu nggak berani. Lain dengan zaman saya dulu, saudara. Ya kalau nakal guru berani, saudara. Ya bahkan pakai mestar itu, kayu, berani nyabet dan sebagainya. Nggak ada orang tua murid yang datang protes ke guru atau melaporkan guru pada polisi. Dan sebetulnya itu sesuai dengan firman Tuhan. Siapa menahankan rotan dari anaknya, dia tidak cinta pada anaknya. Tapi di sini, saudara, kita tidak berani. Ya. Guru-guru kita pun kita larang untuk ambil tindakan fisik. Ya, kalau anak-anak salah dan macam-macam, nggak berani kita. Akibatnya apa, saudara? Kita lihat generasi yang di Amerika dan Eropa dan sebagainya. Tumbuh liar. Seks bebas, narkoba, macam-macam. Hidup sesuka hati, karena tidak diperingatkan. Saudara, karena Allah mengasihi kita. Bapa mengasihi kita. Maka kalau kita, anak-anaknya yang dikasihinya, berbuat salah, Tuhan akan tegur dulu dengan perkataan. Kalau masih belum nurut, dibentak. Kalau dibentak belum nurut, terpaksa dihajar. Dan kalau kau tahu isi hati Tuhan, kau bersyukur ketika menerima hajaran Tuhan. Karena tujuan Tuhan bukan untuk menyakiti kita, tapi untuk membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi kudus, tidak bercacat celah. Saya pernah menyaksikan beberapa kali di tempat ini. Dulu saya orang yang sangat sombong, tapi Tuhan hajar saya berkali-kali. Dan hajaran yang paling berat itu 2 kali, saudara. Saya dipecat dari pekerjaan saya di Kalimantan Timur, ya di tambang minyak di Delta Sungai Mahakam. Saya baru saja diangkat jadi field superintendent. Kedudukan tertinggi di lapangan di mana saya bekerja. Dulunya orang Prancis. Saya orang Indonesia pertama, dia akan jadi field superintendent. Bangganya bukan main. Dipecat hanya karena tidak melaporkan kedatangan tugas pajak. Bukan karena korupsi, nyuri dan sebagainya. Gara-gara itu saya pindah ke Jakarta. Ikut suatu gereja, aliran karismatik. Dari pekerja biasa, saya sampai jadi wakil gembala, biarpun tidak secara resmi, diangkat dengan tertulis. Kalau gembala saya pergi, saya yang khotbah di mimbar. Tapi karena saya menegur gembala saya, ya karena beliau ini sangat otoriter, tapi mungkin dia tidak senang dengan teguran saya diskors 2 tahun. Di gereja skorsing 2 tahun itu untuk pelanggaran berat, sudah berzina, nyuri uang gereja, macam-macam. Saya ini cuma menegur gembala saya, saudara, supaya jangan terlalu otoriter, ya karena banyak pekerja sudah gelisah. Akibatnya saya diskors 2 tahun. Wah, waktu itu saya aduh Tuhan, kok seperti ini? Ya, kalau saya salah memang korupsi macam-macam ya pantas gitu loh. Ini kok hanya tidak lapor ke Perusahaan Pajak, padahal yang menyelundupkan pajak itu perusahaan. Saya pemimpin yang baru belum ngerti, saudara. Diskors hanya karena memperingatkan gembala saya. Wah, saudara, rasanya, tapi sekarang saya sangat bersyukur. Kalau saya ingat apa yang terjadi dulu, saudara, dan bukan hanya itu, sudah banyak yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya sangat bersyukur. Kalau Tuhan tidak lakukan semuanya itu, saya tidak jadi apa-apa saat ini, saudara. Kalaupun saya jadi gembala yang aneh-aneh, saudara. Yang sombong, yang macam-macam, yang nggak akan bisa saudara teladani. Dan itu bukan kehendak Allah. Tapi karena saya pernah dihajar Tuhan berkali-kali. Menderita, sakit memang, saudara. Tapi itu saya tahu, ternyata Tuhan lakukan untuk mendatangkan kebaikan. Dan itu berlaku bukan hanya bagi saya.
tapi bagi setiap saudara. Karena itu, kalau saudara sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan tetap bersuka cita ketika masalah datang dalam hidup kita. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tetapi saudara, bisa juga penderitaan itu terjadi karena pilihan kita sendiri yang salah. Tadi kan memang Tuhan ingin mendidik kita supaya menjadi kudus seperti Dia. Tapi juga penderitaan itu bisa terjadi karena dosa kita sendiri. Karena pilihan kita yang salah. Karena kita memilih untuk hidup dalam dosa. Karena kita memilih untuk hidup sesuka hati kita. Saudara, kita harus memilih. Seperti Yosua ketika dia sudah tua dan akan pensiun. Dia mengumpulkan para tua-tua Israel, para pemimpin Israel di hadapan dirinya. Dan dia berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus hati dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah pada Tuhan. Tapi jika engkau anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Ini Allah dengan A kecil. Ini adalah berhala. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu mau beribadah. Kepada berhala yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu duduki saat ini. Kata Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang, pilihan itu juga ada pada kita. Siapa yang kau pilih hari ini untuk beribadah kepadanya? Ilah-ilah lain, harta, kedudukan, ketenaran, dan lain-lain. Atau engkau memilih beribadah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Dan saya berani berkata seperti Yosua, saya dan seisi rumah saya memilih untuk beribadah kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, kalau tadi kita memilih, kita menderita karena kita salah pilihan kita. Kita memilih untuk hidup dalam dosa, memilih untuk hidup sekehendak kita sendiri. Kalau pilihan kita salah, apakah masih bisa diperbaiki? Jawabannya apa, saudara? Bisa. Katakan bisa. Ya, jadi kalau pilihan saudara salah, sehingga bencana, masalah, persoalan datang terus-menerus atas hidup saudara, itu masih bisa diperbaiki, saudara. Apa buktinya? Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Saya bacakan. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Loh Pak, maksudnya gimana? Saudara, saya itu kadang-kadang lihat di televisi, itu peristiwa kriminal yang nyata terjadi. Itu ada penjahat-penjahat yang ketika dia sudah membunuh orang, dia tahu menurut undang-undang di negara itu, kalau dia bunuh satu orang dengan rencana sebelumnya, ya bukan tanpa rencana mendadak ketemu serempetan mobil, turun, terus dia bunuh gitu ya. Dia pukul orang, mati gitu. Itu tanpa rencana. Tapi kalau sudah direncanakan dulu, ada undang-undang hukumannya hukuman mati. Nah, ada orang-orang yang ketika sudah bunuh satu orang dengan rencana, dia tahu hukumannya mati kalau ketangkap.
Makanya dia sudah, karena tidak ada pengampunan, ya udah, bunuh 1 orang sama 5 orang sama aja. Jadi lebih baik dia bunuh 5 orang. Jadi dia bunuh orang seenaknya, saudara. Karena tidak ada pengampunan. Tapi jangan khawatir, saudara. Pada Tuhan selalu ada pengampunan. Katakan, selalu ada pengampunan. Berapapun besarnya dosa saudara, dosa saya, kalau kita mau bertobat, minta ampun, selalu diampuni. Saudara, doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan doa orang jahat, doa orang berdosa yang pasti dikabulkan Tuhan adalah dosa mohon ampun. Tapi dengan segenap hati, saudara ya, jangan pura-pura aja. Itu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau saat ini di sini ada yang engkau hidup dalam dosa, maaf, hidupmu sudah hitam kelam, engkau berpikir tidak mungkin lagi Tuhan mengampuni saya. Tidak, saudara. Tuhan pasti mau mengampuni kita. Katakan, Tuhan pasti mau mengampuni saya. Berapa besarnya dosa saudara? Pak Niko, gembala pembina kita berkata, ada dosa yang mendatangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu dosa yang kita tidak minta ampun. Saya lihat memang ada, saudara, orang tadi sudah berdosa, dia pikir, ya sudah saya hidup, ya sudah, percuma lah. Saya nggak bakal selamat terus hidup dalam dosa. Bahkan makin berdosa. Itu salah, saudara. Kalau sudah berdosa, berapapun besarnya dosa, saudara, cepat minta diampuni. Kembali kepada Tuhan. Return back to God. Kembali pada Tuhan. Karena pada Tuhan ada pengampunan. Ini ayat lain lagi, ada banyak, saudara, tapi saya hanya ambil beberapa. Mazmur 103, ayat 12-14. Sejauh timur dari barat, artinya tidak pernah ketemu. Timur dengan barat tidak pernah ketemu. Demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Ia sendiri tahu apa kita. Dia ingat kita ini. Saudara, Tuhan kita tuh ngerti. Kita ini asalnya dari debu. Yang dihembusi nafas Allah sehingga jadi manusia hidup. Tapi asalnya kita ini dari debu. Kalau kita mati, dikubur kembali jadi debu. Lemah, saudara. Karena itu Tuhan selalu memberikan pengampunan. Saudara. Jadi, mari, kalau kita sudah memilih yang salah dalam hidup kita. Berapa besarnya kesalahan yang kau lakukan? Kembali kepada Tuhan. Minta ampun dan kau pasti diampuni. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saudara yang kritis mungkin berkata begini. Betul Pak, saya percaya. Nasib kita tergantung dari kehendak Tuhan dan kehendak kita sendiri karena kita punya kehendak bebas. Tetapi Pak, ini bagi saudara yang kritis bisa tanya seperti ini. Apakah Tuhan yang Maha Tahu tidak tahu sebelumnya apa yang terjadi pada akhirnya? Saudara ngerti maksudnya? Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, menurut saudara Tuhan tahu enggak kalau Adam dan Hawa pasti jatuh dalam dosa? Tahu, saudara. Tapi kenapa Tuhan tetap ciptakan Adam dan Hawa? Saudara, Tuhan tahu. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Karena itu Alkitab berkata, ini rahasia-rahasia firman Tuhan, saudara, supaya Tuhan nangkep. Sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan Yesus untuk jadi korban, untuk mati bagi kita, menyelamatkan kita, mengembalikan kita pada rancangan Allah yang semula. Sebab itu, saudara, kematian Tuhan Yesus itu bukan dadakan. Wah, tiba-tiba terpikir oleh Tuhan, kirim korban untuk menebus dosa manusia. Enggak. Sebelum dunia dijadikan, sebelum saudara dan saya ada, Bapa sudah memilih putranya yang tunggal, Yesus, untuk mati, untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Ini pengertian yang dalam, saudara.
Sekali lagi, Tuhan tahu dari semula. Apa yang terjadi dalam manusia, hidup manusia sampai akhirnya, Tuhan tahu. Sebelum ada satu pun terjadi, Tuhan sudah tahu segala-galanya karena Dia Maha Tahu. Tuhan tetap menciptakan manusia, sekalipun Tuhan tahu manusia akan berontak, akan hidup dalam dosa. Bumi ini akan dipenuhi dengan dosa, dengan kejahatan, macam-macam Tuhan tahu. Dan Tuhan sudah merencanakan dari semula untuk mengutus Yesus untuk mati bagi kita. Karena Tuhan memberikan kehendak bebas pada manusia. Karena itu sangat berharga bagi Allah. Perhatikan statement saya, saudara. Bila dengan kehendak bebasnya, manusia memilih, saudara dan saya memilih, untuk menundukkan diri, hidup takut akan Allah, dan mengikuti teladan Kristus, maka saudara dan saya akan menjadi anak-anak kesayangan Allah. Yang akan disertai, diberkati di bumi ini, sampai kita masuk dalam surga. Karena itu rencana Allah bagi kita. Saudara, maaf ya, saya lihat banyak sekali orang Kristen ini hidupnya tidak sesuai dengan rencana Allah. Ngawur. Karena ini hari ini saya berikan pengajaran yang Alkitabiah, yang diajarkan oleh Alkitab. Kalau engkau melalui proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, makin lama engkau makin dikuduskan, makin lama engkau makin menjadi serupa dengan gambaran Kristus, anak tunggal Bapa. Makin lama engkau hidup mengikuti rencana Allah bagi kita, yaitu menjadi anak-anaknya yang serupa dengan Yesus. Maka mulai di bumi ini pun kita akan hidup dalam berkat Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam penyertaan Allah. Dan janji-janji Allah dalam firman-Nya terjadi dalam hidup kita. Kemarin di MDPJ, Menara Doa Pelayan Jemaat di Sentul, diperingati 50 tahun pernikahan Pak Niko dengan Ibu Hermin. Pada kesempatan itu Ibu Hermin bersaksi, saya bersaksi, bahwa saya dan Pak Niko berusaha sungguh-sungguh untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan saya lihat, kata Ibu Hermin, janji-janji Allah dalam firman-Nya itu jadi kenyataan dalam hidup kami. Kesaksian yang sama, saya berani katakan, di hadapan Tuhan, di hadapan saudara. Saya dengan keluarga saya juga berusaha, biarpun belum sempurna, kami juga berusaha hidup takut akan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kami lihat bagaimana janji-janji Allah dalam firman-Nya sungguh-sungguh menjadi kenyataan dalam hidup kami. Sehingga sisa hidup kami hanya kami bersyukur pada Dia. Karena Dia baik, terlalu baik, sangat baik. Berikan tepuk tangan begitu.